Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazi Abdul Fari dengan nomor PP 21 10 11 52 61 01 dari kelas SD 4. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Dalam tugas ini terdapat 6 soal. Yang pertama, syarat-syarat sebuah sistem. Yang kedua, komponen sistem. Yang ketiga, klasifikasi sistem. Yang keempat, karakteristik sistem. Yang kelima, yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang keenam, tujuan manajemen dalam informasi. Maksud yang pertama, syarat-syarat sebuah sistem. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah sistem yaitu: pertama, sistem dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Merancang suatu sistem berarti mempersiapkan elemen-elemen yang dibutuhkan agar sistem dapat bekerja secara proporsional dan optimal. Sistem dibentuk untuk mampu mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya, termasuk memiliki kemampuan memprediksi serta mampu mengatasi permasalahan yang akan timbul. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Elemen sistem sebagai bagian dari sistem disatukan dalam pengorganisasian elemen. Setiap elemen berinteraksi dan terintegrasi dalam pengorganisasian. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Elemen sistem atau disebut juga dengan subsistem memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, unsur dari proses, arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Elemen sistem lahir atau dibentuk dari unsur dasar sebuah proses. Tanpa adanya unsur dasar dari proses, maka elemen sistem tidak akan ada. Yang kedua, komponen sistem. Yang pertama, komponen input merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan yang digunakan sebagai komponen penggerak atau menangkap data atau pemberi tenaga di mana sistem itu dioperasikan atau yang akan dimasukkan yang berupa dokumen-dokumen dasar. Input atau masukan dapat berasal dari luar atau dalam organisasi. Yang kedua, komponen proses. Komponen dalam sistem yang melakukan pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Contoh kegiatan tersebut: klasifikasi, peringkasan, pencarian data, organisasi dan data, dan lain-lain. Yang ketiga, komponen output. Komponen hasil pengoperasian dalam suatu sistem pengambilan keputusan. Yang keempat, komponen kendala. Komponen yang berisiko atau batas-batas yang berlaku yang akan membuat tujuan jadi lebih bermanfaat. Yang kelima, komponen kontrol. Komponen pengawas dan pelaksana proses pencapaian tujuan. Kontrol ini dapat berupa kontrol pemasukan input, pengolahan data, dan pengoperasian. Yang keenam, komponen umpan balik. Komponen yang memberikan respon atau berjalannya suatu sistem kegiatan tersebut seperti perbaikan atau pemeliharaan sistem. Yang ketiga, klasifikasi sistem. Terdapat 8 klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak secara fisik. Yang kedua, sistem fisik, yaitu sistem secara fisik, misalnya sistem komputer. Yang ketiga, sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem putaran bumi. Yang keempat, sistem buatan manusia, yaitu sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut human machine system. Yang kelima, sistem tertentu, yaitu sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Yang keenam, sistem tak tentu, yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Yang tujuh, sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak terhubung dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Yang delapan, sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Yang empat, karakteristik sistem. Yang pertama, komponen sistem.
suatu sistem terdiri dari sebuah komponen yang saling berintegrasi, bekerja sama untuk membentuk suatu satuan. Komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Yang kedua, batasan sistem, yaitu daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Yang ketiga, lingkup luar sistem. Sistem yang berada di luar batasan yang mana dipengaruhi oleh operasi dari sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Antar subsistem tentunya dihubungkan oleh media penghubung. Adanya media ini memungkinkan proses pengalihan sumber daya dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang kelima, masukkan input energi yang masuk ke dalam sebuah sistem. Yang keenam, keluaran sistem. Hasil energi yang telah diolah serta diklasifikasikan sebagai keluaran yang berguna dan secara perkembangan. Yang ketujuh, pengolahan sistem. Setiap sistem dapat memiliki suatu bagian pengolah yang bisa mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Yang ke-8, kesalahan sistem. Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. Yang kelima, yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, akurasi, yaitu sebuah informasi yang akurat dari sumber informasi sehingga menerima informasi dapat memahami informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, informasi tidak boleh terlambat, usang atau kurang update. Yang ketiga, relevansi, yaitu informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Yang keenam, tujuan manajemen dalam informasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisa data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi dalam penyelenggaraan produk, harga produk, jasa, dan tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang ketiga, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, rencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Yang keempat, memudahkan pekerjaan dan pengolahan manajemen dalam satu perusahaan atau bisnis. Yang kelima, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Sekian dari saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.